Assalamualaikum warahmatullahi. Katanya Assalamualaikum doang. Udah. Assalamualaikum. Jadi Jadi corona itu kan awalnya di mana? Di Wuhan, Cina. Terus nyebar dan akhirnya sekarang di Indonesia yang Sampai ke nyebabin Indonesia. sekarang Udah. aku libur kuliah 2 minggu. Pokoknya semua sekolah di Indonesia tuh libur 2 minggu. Bukan di Indonesia, Pulau Jawa, Jabodetabek. Tuh, karena lagi marak-maraknya nih kita mau sharing tentang bagaimana cara pencegahan dan penanganan yang awal banget harus kita lakukan, first step yang harus kita lakukan gitu kan untuk mencegah daripada virus corona tersebut gitu. Apalagi sekarang di Indonesia juga semakin bertambah, dari awalnya cuma 2 orang korbannya corona, pasiennya sampai sekarang udah 100-an ada ya, 117 kalau nggak salah. Nggak tahu jumlahnya bakal terus meningkat atau semoga aja tetap di segitu atau bisa menurun ya, bisa sembuh lah mana gitu kan. Nah, sebelum kita sharing tentang pencegahan ini, aku juga mau cerita nih, kemarin itu kan baru ada sosialisasi di pondok aku kan tentang virus 19 corona COVID-19 ini. Nah, habis itu katanya tuh ini tuh udah pandemi gitu. Pandemi itu maksudnya udah skala internasional, bukan lagi skala lokal gitu, yang dimana udah menjangkit ke seluruh bagian dunia, hampir seluruh bagian dunia. Khususnya sekarang itu lagi marak di Eropa, Italia kayak gitu kan. Banyak banget korbannya, bahkan ada artis yang terjebak di rumahnya gara-gara dia bingung, udah nelpon darurat sana sini tapi nggak ada respon karena saking banyaknya korban, dan dia tinggal sama adik atau kakaknya yang udah meninggal di rumah itu dan udah 36 jam, dan dia itu share ke sosial medianya gitu kan sampai viral. Dan semoga aja Indonesia nggak sampai kayak gitu ya guys. Di Italia? Di Italia. Kemudian juga kemarin kabarnya juga ada udah yang di Bekasi kena, dia gara-gara dia itu melakukan perjalanan dari Italia di mana tempat virus corona itu menyebar. Dia pulang ke sini belum merasakan apa-apa, tapi akhirnya ketika dia beberapa hari di rumah itu udah merasakan gejala kayak sesak nafas, dan akhirnya dia inisiatif rujuk berobat gitu loh, mengecek dirinya ke rumah sakit yang ada di Bekasi itu. Nah, tapi kayak kurang ada penanganan khusus dari dokter, dan malah dirujuk ke rumah sakit 4 rumah sakit besar yang ada di Indonesia menjadi rujukan untuk penanganan virus corona. Nah, tapi nggak ada pengawasan yang ketat. Nah, dia itu kayak mengungkapkan apa yang dia rasain gitu kan, kayak kenapa kok nggak ada pengawasan gitu. Bisa aja kan saya ini emang positif atau negatifnya itu urusan belakangan, tapi ketika emang untuk dia itu masih dalam posisi dalam pengawasan PDP gitu kan, tapi ketika dirujuk ke sana itu nggak dikasih pengawasan bener-bener dari rumah sakit ya guys gitu. Jadi dibebasin, mungkin aja dia nggak pergi ke sana kan, bisa aja dia di rumah aja gitu, bergaul dengan orang-orang yang tetangga-tangganya, nah bisa aja tersebar gitu kan. Jadi kayak penanganan itu kayak kurang ketat gitu, malah kayak longgar lah bisa dibilang. Nah, itu bisa dilihat di Twitter lagi viral juga. Nah, untuk masker kan harganya sekarang lagi melonjak tinggi banget kan. Banyak orang yang mencari keuntungan dari masker itu kan. Banyak juga yang nimbun masker dan sengaja nggak dikeluarin, dan pas orang nyari-nyari jadi harganya dilonjakin tinggi kan. Itu tuh kan nggak boleh kan. Nah, jadi buat yang nggak kedapatan masker nggak usah khawatir, karena virus corona itu nggak menyebar lewat udara, melainkan di benda mati. Virus corona itu misalnya ada di tombol lift nih. Orang yang terjangkit virus corona itu pencet lift. Nah, virus itu bakal netap di tombol lift itu selama 9 jam ya. 9 jam. Kayak sih gitu. Pokoknya jangan pegang benda-benda umum dulu deh, dan selalu cuci tangan setiap mau keluar ataupun masuk. Pokoknya sering-sering cuci tangan, bawa kayak hand sanitizer juga bisa, sabun cuci tangan. Pokoknya dari manapun mau ngapain, dan kalau udah keluar rumah itu hindari namanya memegang muka gitu, dihindarin. Terus ya harus safe
putih lah gitu kan keluar. Kalau misalnya kita banyakin minum juga. Banyakin minum, jangan sampai tenggorokannya kering. Karena ketika emang virus corona itu ada gitu kan masuk ke area mulut kita, ketika kita minum itu bisa mendorong gitu loh. Tapi itu sih nggak tahu. Udah masuk ya, kalau udah masuk ke bagian tubuh kayak gitu itu lebih ada penanganan seriusnya lagi mungkin ya. Nah, kalau virus corona nempel di tangan kita itu dia akan menempel itu selama 10 menit. Jadi usahain tuh selalu menggunakan hand sanitizer sama cuci tangan kayak tadi ya. Walaupun kita udah terkena di tangan, kalau kita bisa cuci tangan, langsung cuci tangan atau pakai hand sanitizer, insya Allah itu virusnya hilang. Tapi lebih baik sih efektif dia dibasuh air itu ya, lebih efektif gitu kan. Terus juga hindari dulu lah yang namanya kayak keluar tempat-tempat ramai gitu loh, perkumpulan mall atau swalayan yang bener-bener orang-orang tuh banyak dari mana-mana, orang-orang asing khususnya gitu ya, kan nggak tahu mereka itu abis dari mana gitu kan. Terus juga ada nih berita yang baru-baru ini, ada tukang Gojek online atau Grab gitu, pokoknya ojek online, dia itu positif kena corona, dirawat di rumah sakit, tapi habis itu dia kabur gitu loh, dan dia narik lagi kayak mungkin nggak betah atau gimana ya, daripada diem di pengen rumah aja, memenuhi kebutuhan keluarga juga kan, jadi dia kabur dari rumah sakit. Jadi antisipasi aja guys, pokoknya kalau naik ojol ya hati-hati, karena ya nggak naik ojol aja sih. Semua transportasi umum. Pokoknya jangan sampai kalau megang-megang apa gitu ya. Biasanya kita naik tangga megang ini nggak usah dulu gitu loh. Maksudnya emang nggak usah pegangan. Maksudnya ya udah pegang badan. Terus sekarang juga dibatasin kan untuk misalnya ada kajian kayak salim sama ustazahnya itu kayak gini aja sekarang ada salam Sunda yang mendunia, jadi semuanya pada gini. Terus seluruh dunia pejabat-pejabatnya juga sekarang begini. Yang tadinya kita salim kayak begini, ini ya lagi nggak disaranin. Sekarang kayak gini. Gitu aja, saling menghormati juga kan, ini menghormati gitu guys. Tuh. Kemudian Abo udah datang. Bukan. Tanda-tandanya nih, tanda-tanda misalnya seorang itu kayak dia ngerasa terkena virus corona. Misalnya dia batuk-batuk, bangun tidur banget nih kan, kita bangun tidur, tarik nafas, habis itu tahan 10 sampai 30 detik. Kalau misalnya dia nggak batuk-batuk, ya berarti alhamdulillah sehat gitu. Kalau misalnya dia batuk-batuk gitu, coba kalau aja sekarang gitu nggak kan. bisa dites, nggak bisa bangun tidur bisa batuk, tapi dalam waktu 10 detik itu dia tahan nafas, batuk-batuknya kalau misalnya sampai 100 kali lebih ya itu harus segera cek ke dokter. 10 detik 100. Iya bisa aja, maksudnya sering banget gitu, banyak batuk-batuknya daripada enggak gitu. Kalau sekali 2 kali mungkin wajar gitu, tapi kalau sampai banyak banget gitu, puluhan atau sampai ratusan gitu, batuk terus selama ketika dia tahan nafas, coba cek aja kan, nggak ada salahnya. Kemudian juga banyak minum air hangat, pokoknya makan makanan yang pola hidup sehat gitu loh guys. Hindari dulu makan makanan di luar. Jajan-jajanan di luar dulu. Kalau bisa masak sendiri. Kan kita nggak tahu orang yang masak itu dia tuh dari mana tangannya higienis tangannya enggak, bersih atau enggak. Terus dia batuk-batuk atau bersin atau enggak. Nanti kita lihatnya video gimana virus corona itu bisa dari satu tangan ke tangan yang lain menyebar. Uang itu kayak uang itu kan penyebarannya kayak semuanya pegang gitu kan, dari pejabat. Gak ada kan guys yang nyuci uang kalau uangnya kotor. Tukang apa kayak semuanya kan pasti megang duit kan. Iya bener banget. Coba gimana ya, pokoknya kalau megang duit jangan megang muka gitu guys. Udah pegang duit taruh dompet, dah kita cuci tangan. Langsung pakai antiseptik kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa dia disinfektan ya, disinfektan. Nah, kalau misalnya nggak bisa, itu kan di Mata Najwa itu kemarin dibahas tuh. Kalau misalnya nggak ada udah pada habis gitu di mana-mana, itu bisa clean dicampur sama air gitu. Itu ada takarannya, bisa lihat di Mata Najwa ya guys sih. Itu gimana caranya buat disemprotin ke paket misalnya. Kalau paket juga kan dari luar kan, itu kalau tangan dari paket kan kebanyakan dari luar negeri kan. Enggak juga. Iya, maksudnya luar rumah. Luar rumah paket. Kan ada beberapa paket yang dari luar negeri juga kan. Atau kecampur lah kan, kemana-mana dari mana-mana gitu kan. Bisa aja dari Cina. Disemprot dulu sebelum kita pegang gitu.
gitu sih. Misalnya kayak sering-sering yang suka kita pegang gagang pintu, terus misalnya meja belajar kayak gitu. Pokoknya benda-benda mati yang biasa kita sering pegang-pegang gitu ya. Apa kayak HP juga boleh kali. Iya. Ya, pokoknya gitulah guys untuk pencegahan ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Yes. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau misal ada usul atau kritik mengenai konten ini, silakan komen di bawah description boxnya, di komentar. Kok udah sih sebut? Komen di kolom komentar. Gitu. Tuh. Oke. Don't forget to like, comment, Subscribe and and share. Dah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.